Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Nafur Ramadhani, kelas 3 MTS dari Bondowoso. Saya akan membacakan dan menjelaskan kitab Nahwu Tatbiki bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-kalamu, adapun kalam, huwa dia kalam itu al-lafzul lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, bil-wad'i dengan disengaja. Asyarhu ay hadza syarhu, adapun ini itu syarah. Al-kalamu, adapun kalam, indan nuhati menurut ahli nahwu, huwa dia kalam itu al-lafzul lafaz, ay yaitu ma sesuatu, talafadu yang melafazkan bihi dengan nama apa al-lisan lisan, al-murakkabu yang tersusun, min fi'lin dari fi'il, wa fa'ilin dan fa'il. Mislu contohnya hadara Muhammadun, hadara hadir siapa Muhammadun Muhammad, au min mubtada'in atau dari mubtada, wa khabarin dan khabar. Mislu contohnya Muhammadun nabiyyun mursalun, Muhammadun adapun Muhammad itu nabiyyun seorang nabi, mursalun yang diutus, al-mufidu yang sempurna, wa huwa adapun dia mufid itu ma sesuatu, yasunu yang patut apa as-sukutu diam alaihi atasnya ma. Mislu contohnya ana thalibu ilmin, ana adapun saya itu thalibu ilmin seorang pencari ilmu, bil wad'i dengan disengaja, yaitu bil qasdi dengan sengaja. Fala yadhulu maka tidak masuk fihi di dalamnya kalam apa ma sesuatu, talafadu yang melafadzkan bihi dengan nama siapa, as-sahi orang yang lupa, wan naimu dan orang yang tidur, wal majnunu dan orang yang gila. Li'annahu karena sesungguhnya kalam itu manfudun dilafadzkan min ghairi qasdin tanpa sengaja, wa kharaja dan dikecualikan aidan juga apa al-isyaratu isyarah. Li'annaha karena sesungguhnya isyarah itu laisa tidak ada apa isyarah itu manfudatan dilafadzkan. Jadi maksudnya di sini itu kalam ialah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan diucapkan dengan sengaja. Nah, kalam menurut ahli nahwu ialah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Jadi jika tidak diucapkan dengan lisan berarti dia tidak dinamakan dengan lafaz. Nah, kalam juga itu terus ciri-ciri kalam itu juga murakkab. Apa maksudnya murakkab? Murakkab itu maksudnya tersusun dari fi'il, fa'il atau dari mubtada dan khabar. Terus ciri-ciri kalam yang ketiga ada mufid. Apa itu mufid? Bahwa ma yahsunu as-sukutu alaihi. Maksudnya yang kan diartikan tadi yang patut diam atasnya ma. Nah, di sini maksudnya itu yang si pendengar itu tidak perlu untuk menanyakan sesuatu lagi kepada pembicaranya. Jadi sudah dipahami dengan benar gitu maksudnya. Nah, bil wad'i ay bil qasdi yaitu dengan sengaja. Maksudnya diucapkan dengan dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan lupa atau tidur atau gila. Nah, kalau ucapannya orang lupa, orang tidur atau orang gila itu tidak disebut dengan kalam karena dia diucapkan tanpa sengaja. Nah, terus isyarat, maksudnya isyarat itu isyarat pakai tangan gitu misalnya, itu tidak disebut dengan kalam karena dia tidak dilafadzkan. Aqsamul kalami ay hadza aqsamul kalami. Wa aqsamuhu adapun macam-macamnya kalam itu salah satu tiga. Ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ja'a yang datang apa huruf li maknan bagi makna. Asyarhu ay hadza syarhu. Wa aqsamuhu adapun macam-macamnya kalam ay aqsamu yaitu macam-macamnya sesuatu, tarakkaba yang tersusun apa? Tarakkaba yang tersusun bihi dengan nama apa al-kalam. Kalam itu salah satu tiga. Wahia adapun dia salah satu itu ismun isim, bahwa adapun dia isim itu ma sesuatu dalla yang menunjukkan apa ma ala makna atas sebuah makna, walam yaktarin dan tidak disertai apa ma bisamani dengan zaman. Mislu contohnya Muhammadun kaukabun hajarun
ardun samaun jamalun hasanun. Muhammadun Muhammad. Kaukabun bintang. Hajarun batu. Ardun bumi. Samaun langit. Jamalun tampan. Hasanun yang baik. Wa fi'lun dan fi'il. Wa huwa adapun dia fi'il itu ma sesuatu dan yang menunjukkan apa ma ala makna atas sebuah makna. Wa yaktarinu dan disertai apa ma bis zamani dengan zaman. Mislu contohnya hadara hadir. Wa qadima datang. Wa harfun dan huruf. Jaa yang datang apa huruf di makna bagi sebuah makna. Wa huwa adapun dia huruf itu ma sesuatu dan yang menunjukkan apa ma ala makna atas sebuah makna bi ghairihi selainnya. Mislu contohnya huruful jarri huruf jar wal atfi dan huruf-huruf atau wan nawasibi dan huruf-huruf nawasib wal jawazibi dan huruf-huruf jawazib. Taqulu berkata siapa kamu ana adapun saya itu qadimun orang yang datang minal masjid dari masjid. Wa mislu dan contoh ta'awana tolong menolong siapa Muhammad wa Zaidun dan Zaid fil khairi dalam sebuah kebaikan. Wa qayyada dan membatasi siapa al-musannif bi qawlihi dengan perkataannya musannif jaa li makna li ihraji hurufil hijaiyati untuk mengecualikan huruf hijaiyah di annaha karena sesungguhnya huruf hijaiyah itu laisa tidak ada itulah baginya huruf hijaiyah apa makna sebuah makna. Nah, jadi di bait yang ini disebutkan bahwa pembagian kalam itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, apa itu isim? Isim adalah sesuatu yang menunjukkan atas sebuah makna dan tidak dibersamai dengan zaman atau biasa disebut dengan kata benda. Contohnya Muhammadun dan kaukabun. Kalau fi'il itu adalah sesuatu yang menunjukkan makna dan disertai dengan zaman atau yang biasa kita sebut dengan kata kerja. Contohnya hadara dan qadima. Yang ketiga adalah huruf. Huruf itu adalah sesuatu yang menunjukkan makna selainnya. Maksudnya selain isim dan fi'il. Contohnya ana qadimun minal masjid. Nah, contoh ana qadimun minal masjid itu contohnya isim. Nah, kalau ta'awana Muhammadun wa Zaidun fil khairi kan tadi artinya tolong menolong Muhammad dan Zaid dalam kebaikan. Nah, itu contohnya contoh fi'il. Nah, musannif di sini membatasi huruf. Maksudnya gak semua huruf itu ja'a li makna datang untuk sebuah makna. Ada sebagian huruf yang dia tidak mempunyai makna. Contohnya huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu tidak mempunyai makna, makanya dia dikecualikan dari huruf yang dimaksud di sini. Alamatul ismi ay hada alamatul ismi. Qala berkata siapa al-musannif al ismu adapun isim itu yu'rafu diketahui apa isim bil khafdi dengan khafat wa tanwini dan tanwin wa duhulil alifi dan masuknya alif wal lami dan lam wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat wa hiya adapun dia huruf-huruf khafat itu min wa ila dan ila wa an dan an wa ala dan ala wa fi dan fi wa rubba dan rubba wal ba'u dan ba wal kafu dan kaf wal lamu dan lam wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam wa hiya adapun dia huruf-huruf qasam itu al-wawu wal ba'u dan ba wa ta'u dan ta. Asyarhu ayat hada syarhu. Fal ismu adapun isim itu yu'raf diketahui apa isim bil khafdi dengan khafat. Sawa'un akana sama saja apakah ada apa al-khafdu khafat itu bil harfi dengan huruf. Mislu contohnya fil masjidi au bil idhofati atau dengan idhofah. Mislu contohnya Abdullahi au bit tabaiyati atau dengan mengikuti. Mislu contohnya salamtu ala Muhammadin al-karimi wat tanwini dan tanwin. Mislu contohnya hadza baitun wa duhulil alifi wal lami dan masuknya alif dan lam. Mislu contohnya al-Qur'anu wal masjidu wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat.
yaitu biduhuli harfil khafdi, dengan masuknya huruf khafat alaihi atasnya isim. Wahia adapun dia huruf-huruf khafat huruful khafdi, yaitu huruf-huruf khafat itu min. Mislu contohnya aqumu minan naumi, wa ila dan ila. Mislu contohnya adhabu ilal masjidi, wa an dan an. Mislu contohnya a'ridu anil lahwi, wa ala dan ala. Mislu contohnya aqumu alal minbari, wa fi dan fi. Mislu contohnya a'takifu fil masjidi, wa rubba dan rubba. Mislu contohnya rubba rajulin la yusalli al faraida, wal ba'u dan ba. Mislu contohnya aktubu bil qalami, wal kafu dan kaf. Mislu contohnya anta kal qamari nuran, wal lamu dan lam. Mislu contohnya hada al kitabu li zaidin, wa hurufil qasami dan huruf-huruf qasam. Wahia adapun dia huruf-huruf qasam itu al bau. Mislu contohnya wallahi la ajtahidu fid darsi, wal ba'u dan ba. Mislu contohnya billahi sa'ajtahidu fit ta'allumi, wat ta'u dan ta. Mislu contohnya tallahi sa'ajtahidu fi hifdhi matnil jurumiyah, sa'ajtahidu fi hifdhil matnil jurumiyah. Nah, jadi di sini itu maksudnya di sini menjelaskan tentang tanda-tanda isim. Nah, tanda-tanda isim itu diketahui dengan masuknya i'rab khafat kepadanya, terus tanwin, terus alif lam, terus masuknya huruf-huruf khafat kepada isim. Nah, masuknya i'rab khafat itu maksudnya gimana? Nah, i'rab khafat yang dimaksud di sini itu bisa jadi dengan dia kemasukan huruf jar, huruf khafat ya bisa disebut juga jar, atau dengan idofah, atau juga bisa dengan mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Dan yang kedua, isim itu bisa diketahui dengan tanwin. Contohnya tadi hada baitun. Baitun dia itu isim. Kenapa dia isim? Karena dia bertanwin. Wadhulil alifi wal lami. Yang ketiga masuknya alif dan lam. Contohnya Al-Qur'an adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dia kemasukan alif dan lam. Dan yang keempat hurufil khafdi, huruf-huruf khafat. Maksudnya di sini itu isim yang kemasukan oleh huruf-huruf khafat. Maksudnya huruf-huruf jar. Nah, contoh-contohnya tadi itu sudah disebutkan ya, yang min, ila, an, ala dan seterusnya. Nah, wa huruful qasami, maksudnya huruf-huruf qasam ini huruf yang bermakna sumpah. Jadi maksudnya wallahi itu artinya bukan dan Allah, tapi artinya demi Allah. Alamatul fi'li ay hada alamatul fi'li. Wal fi'lu adapun fi'il itu yu'rafu diketahui apa fi'il biqad dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'i ta'nis sakinati dan ta' ta'nis sakinah. Asyarhu ay hada syarhu. Wal fi'lu adapun fi'il itu yu'rafu diketahui apa fi'il biqad dengan qad. Mislu contohnya qad jaa Muhammadun. Wa qad adapun qad itu tadulu menunjukkan apa qad ala tahqiqi, atas makna tahqiq atau makna sebenarnya. Idza dakhala tatkala masuk apa qad alal fi'lil madi, atas fi'il madi. Mislu contohnya qad jaa Muhammadun. Mata dulu dan menunjukkan apa qad ala taklili, atas makna taklil atau kadang-kadang. Idza dakhala tatkala masuk apa qad alal fi'li atas fi'il al mudhari yang mudhari. Mislu contohnya qad yakdzibu as-solihu, kadang-kadang bohong siapa orang yang solih. Wasini dan sin. Mislu contohnya saat habu ilal Makkah. Wasaufa dan saufa. Mislu contohnya saufa azuruka hudan. Wata ta'nis sakinati dan ta' ta'nis sakinah. Wahia adapun dia ta' ta'nis sakinah itu allahiqatu, tak yang masuk alal fi'lil
alal fi'li atas fi'il al-madi yang madi, litadulla untuk menunjukkan apa tak ala annal fa'ila bahwa sesungguhnya fa'il itu muannas. Mislu contohnya najahat Fatimatu. Nah, di sini tanda-tandanya fi'il itu ada 4, yaitu qad, sin, saufa, dan ta sakinah. Nah, qad itu kan tadi katanya fi'il itu diketahui dengan qad. Nah, qad itu ketika dia masuk kepada fi'il madi, dia itu bermakna tahqiq atau bermakna sungguh-sungguh. Contohnya, qad jaa Muhammadun, sungguh Muhammad benar-benar datang. Nah, kalau ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, dia itu bermakna taklid atau bermakna kadang-kadang. Contohnya tadi, qad yakdzibu as-solihu, kadang-kadang bisa berbohong siapa as-solihu, orangnya solih. Wasini dan sin. Sin dan saufa tadi itu sebenarnya maknanya sama, yaitu akan, tapi sin itu waktunya lebih dekat daripada saufa. Kalau saufa jangka waktu akannya itu lebih panjang daripada sin. Nah, sin contohnya tadi saat habu ila Makkah, wa saufa dan saufa. Contohnya saufa azuruka godan, wa ta'ika nisakinah dan nisakinah. Nah, tak nisakinah ialah tak yang masuk kepada fi'il madi untuk menunjukkan bahwa fa'il daripada fi'il tersebut ialah muannas. Contohnya najahat Fatimatu. Nah, di sini fi'ilnya diberi tak nisakinah karena fa'ilnya ialah Fatimatu yang merupakan muannas atau perempuan. Al-harfu ay hada al-harfu. Wal harfu adapun huruf itu ma apa-apa, la yasluhu yang tidak cocok, ma'ahu besertanya ma, apa dalilul ismi dalil isim, wala dalilul fi'li dan tidak pula dalil-dalilnya fi'il. Asyarhu ay hada syarhu. Wal harfu adapun huruf, wa huwa adapun dia huruf, lughatan secara bahasa itu tarafu syai'i, akhir dari sesuatu. Itu ma apa-apa, la yasluhu yang tidak cocok, ma'ahu besertanya ma, apa dalilul ismi tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li dan tidak pula tanda-tanda fi'il. Yaitu annal hurufa sesungguhnya huruf-huruf itu layak baru tidak menerima apa huruf alamatil ismi pada apapun tanda-tanda isim, wala alamatil fi'il dan tidak pula apapun tanda-tanda fi'il. Wal harfu dan adapun huruf itu ismani, 2 bagian. Al awwalu adapun yang pertama itu ma apa-apa, ya'malu yang beramal apa ma fi ma'mulihi bagi ma'mulnya. Misal contohnya hurufil jarri, huruf jar, wa hurufin nasbi dan huruf nawasib, wal jazimi dan huruf jawazim. Misal contohnya fil baiti, wa mislu ayat riba, wa mislu lam yalid. Fa fi adapun huruf fi itu amilun beramal fil jarri dalam mengejarkan, wa an dan adapun an itu amilun beramal fil nasbi dalam menasabkan, wa lam dan adapun lam itu amilun beramal fil jazmi dalam menjazmkan. Wasani adapun yang kedua itu ma huruf la ya'mal yang tidak beramal apa ma fi ma'mulihi dalam ma'mulnya. Mislu contohnya hal a taqulu berkata siapa kamu, hal anta fahimud darsa, hal tafhamu ad-darsa. Nah, di sini huruf. Nah, di sini itu di penjelasan yang ini itu menjelaskan tentang apa itu huruf. Nah, huruf ialah suatu kata yang dia tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tak pula tanda-tanda fi'il. Jadi dia tidak bisa dimasuki qad, dia tidak bisa dimasuki sin ataupun tanwin dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita bilang contohnya kayak qad hal atau saufa hal, itu tidak boleh. Nah, huruf di sini dibagi jadi 2, yaitu yang beramal pada makmulnya dan yang tidak beramal pada makmulnya. Yang pertama, yang beramal pada makmulnya yaitu huruf jar, huruf amil nawasib dan amil jawazim. Contohnya tadi fil baiti. Nah, fil baiti
diajarkan kata setelahnya, contohnya yaitu al-baiti. Jadi fil baiti dia dibaca jer. Kenapa? Karena dia kemasukan huruf jer fi. Nah, yang kedua adalah huruf yang tidak beramal pada maf'ulnya. Contohnya hal dan a. Seperti contoh tadi, hal anta fahimud darsa dan hal tafhamud darsa. Nah, hal tafhamud darsa, hal tidak bisa